menurut tim itu baik ke Bareskrim, laporkan kembali, maupun ke Pengadilan Perdata. Pak skripsi yang legal, maka ijazahnya pasti palsu. Nah, skripsi tersebut itu adalah entry point untuk membongkar semuanya, bahwa skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Disitulah entry point kita nanti untuk dimasukkan menurut tim itu baik ke Bareskrim, laporkan kembali, maupun ke Pengadilan Perdata. Dilaporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Misalkan adalah ijazah Jokowi, sekarang skripsi, gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah, yang penting mengenai keadaan dunia ini. Itu kan keadaan yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina. Dilihat, nah apa dampaknya pada Indonesia, kita harus kompak semua untuk ngurus ini. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu-perlu seperti itu. Itu aja dari saya, jadi semua kita kompak deh. Apa sih yang mesti disoalkan, apa masalahnya buat Indonesia, kan tidak ada. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri. Dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proksi dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa gitu? Apa sih yang salah? Saya kan saksi sejarah, ada di dalam semua itu. Saya tahu semua itu. Untuk apa ribut yang nggak perlu ribut? Kemudian adanya skripsi yang berjudul Studi tentang konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta yang ditulis oleh Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681. Atas skripsi tersebut telah diuji puslapor dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yang hasilnya sebagai berikut. 1. Bahwa terdapat banyak merek mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu tipe Pika dan Elite. 2. Tipe Pika memuat 10 huruf dalam 1 in dan tidak menunjuk font tertentu yang sekarang ada dalam tipe ketikan digital. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh puslapor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan hand press, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letterpress. 4. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak,
tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan pemahaman ataupun kepada masyarakat fakta-fakta yang kita dapatkan, sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang. Kita bantu pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo melaksanakan pembangunan, di mana kita ketahui bersama kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah yang ada saat ini, kita mendukung pembangunan guna tercapainya apa yang kita dambakan, menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan aman. Selanjutnya, demikian hasil penyelidikan kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Semoga bisa menjawab polemik yang selama ini terjadi di masyarakat mengenai ijazah milik Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terakhir, ini adalah foto beberapa kegiatan Bapak Joko Widodo semasa kuliah. Ada yang saat di kuliah, ada saat KKN, ada saat mendaki gunung, saat wisuda. Kita banyak sekali mendapatkan, dan ini semoga ini juga menjawab polemik yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Karopenmas. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.